Berarti karena tidak adanya hibah dari Koperindak, makanya itu tidak dipakai dan terlantar sampai selama 3 tahun ini ya. Satu memang bisa juga, tetapi intinya gini, kondisi pasar itu tidak cocok untuk pedagang kita, jadi pedagang kita tidak ada yang mau. Itu belum diserah terimakan ya? Ya, sampai sekarang kami menunggu dari Koperindak pemberitahuan bahwasanya mereka sudah menerima aset itu atau belum. Berarti sampai saat ini belum ada surat dari pemerintah kabupaten untuk dinas pasar menggunakan itu? Ada, tapi ada surat perintah seperti itu saya buat nota. Saat ini si BBA sudah setor pajak kepada pemerintah. Jadi berdasarkan peraturan Bupati nomor 10 tahun 2020, iya, maka memang ada tahap uji coba. Selamat sore, kembali kita bertemu dalam program Green Berita. Hari ini kita berada di kantor Dinas Pendapatan dan Pasar Kabupaten Samosir dan berbincang bersama Kepala Dinas Pendapatan dan Pasar Kabupaten Samosir, Bapak Otraja Sitanggang. Selamat sore, Abang Anda Otraja Sitanggang, apa kabar? Sehat. Sehat. Terima kasih sebelumnya menerima Green Berita ngobrol bareng di kantor Abang Anda. Nah, Bang, beberapa waktu yang lalu dan akhir-akhir ini cukup banyak hal-hal kontroversial terkait pajak dan distribusi dan para pedagang. Kebetulan khusus di Kabupaten Samosir, para pedagang yang berjualan di pasar itu ada di Dinas Pendapatan. Nah, beberapa waktu yang lalu Bupati dan Wakil Bupati melakukan monitoring ke pasar Pangururan. Setelah ke pasar Pangururan, meninjau pasar tradisional Pangururan. Nah, situasi saat itu agak tidak seperti bangunan yang selesai baru dibangun. Itu gimana sih sebenarnya persoalannya, Pak Kadis? Ya, jadi itu menyangkut masalah pedagang hasil bumi yang ada sekarang itu, ya memang satu, kalau saya lihat itu faktor ini tempat. Iya. Karena memang pematangan itu agak bersamaan mungkin, atau jarak antara pematangan dengan bangunannya kalau menurut saya. Yang duluan pematangan atau bangunan? Iya, waktu dimatangkan itu kan dulu agak dekat ke danau ya. Iya. Ya, jadi ditimbun dan dimatangkan. Jadi ya mungkin faktor itu satu. Baru yang kedua, ya prototipe dari bangunan itu memang ya kita berharap disesuaikan dengan kebutuhan pedagang kita, kan gitu. Kondisi kalau Bapak lihat di dalam itu kan umumnya itu kan dibangun lots tempat berdagang, iya, yang relatif 1,5 meter kan seperti, iya, itu. Padahal kita harapkan itu menjadi pedagang hasil bumi, kan gitu. Itu speknya, ya, seperti itu ya. Ya. Padahal kita minta hasil bumi ya. Iya. Jadi memang kalau pembangunan pasar ini kan sudah ada prototipenya dari Kementerian Perdagangan. Iya. Jadi kalau misalnya ini nanti sudah diserahkan ke Dinas Koperindak, maka memang ya Dinas Koperindak nanti akan kami buat telan staf, sehingga Dinas Koperindak yang merubah bentuk kalau itu sudah diserahkan ke Kabupaten Samosir, sehingga pedagang hasil bumi kita yang pas di depan gedung itu bisa kita masukkan untuk berjualan di dalam. Itu memang itu dibangun oleh dana dari Kementerian Perdagangan ya? Iya. Itu belum diserah terimakan ya? Ya, sampai sekarang kami menunggu dari Koperindak pemberitahuan bahwasanya mereka sudah menerima aset itu atau belum. Iya. Ya, kalau mereka sudah sampaikan ke kita sudah diserah terimakan, maka saya akan buat nota dinas ke Bupati biar itu bisa dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan para pedagang kita, seperti itu. Tapi kalau tidak salah dulu sempat oleh manajemen Dinas Pasar memasukkan pedagang ke sana ya? Iya, karena pedagang Dinas Koperindak itu kan melakukan renovasi di pasar induk itu. Iya. Jadi pedagang yang direnovasi itu sementara kita pindahkan ke situ. Iya. Baru setelah bangunan itu selesai, karena udah ada tempatnya di dalam pasar induk, maka mereka kembali ke sana, seperti itu. Apakah tidak ada perintah dari
bupati ketika itu atau sekda untuk menggunakan pasar itu walaupun belum serah terima dari kementerian? Intinya hanya relokasi sementara, relokasi karena pembangunan. Iya. Itu arahan pimpinan kita, relokasi sementara. Baru yang kedua karena melihat permintaan pedagang, memang dominan yang bisa kita gunakan adalah pelataran yang di depannya. Pelataran depannya sesuai dengan kebutuhan para pedagang hasil bumi. Karena memang yang kita tempatkan di sana kan dominan pedagang hasil bumi. Iya. Maka ya kan ketempatan relatif datar dan sebelumnya juga udah pernah kita gunakan. Hanya memang diperluas kan karena pembangunan itu kan kita perluas lagi pematangan lahan yang di depan gedung. Maka ya disitulah kita tempatkan hasil bumi. Kalau sudah itu diserah terimakan, maka memang lot yang ada di dalam itu memang harus kita sesuaikan dengan kebutuhan. Iya. Sehingga itu bisa dimanfaatkan maksimal. Nah, berarti sampai saat ini belum ada surat dari pemerintah kabupaten untuk ke dinas pasar atau dinas pendapatan untuk menggunakan itu? Ada, tapi ada surat perintah seperti itu saya buat nota. Saya buat juga pernah nota ke pimpinan menyatakan bahwasanya ya disesuaikan dengan peruntukan. Jadi saya minta di nota itu serah terima dulu. Serah terima dari kementerian ke kabupaten sehingga itu bisa kita lihat fungsikan sesuai dengan kebutuhan pedagang. Istilahnya dihibahkan dulu dari kementerian. Iya. Berarti sampai sekarang belum digunakan. Walaupun sudah ada surat tersebut ya. Iya, jadi ya itu tadi karena memang pedagang itu agak sulit kita arahkan ke sana karena mereka juga tempatnya itu nggak cocok ke mereka, memang ya itu tadi pengalaman juga waktu relokasi kemarin kita pindahkan mereka sementara justru lari semua. Bahkan apa yang jadi masalah makanya mereka tidak bisa menggunakan itu? Ya satu tempat itu Pak, tempat yang di dalam itu kan sebenarnya bentuknya kan nggak sesuai dengan tempat mereka berjualan. Oh gitu. Itu kan dibuat lot berdiri kan seperti 1,5 meter. Iya. Padahal mereka minta hamparan latar gitu kan seperti itu. Satu yang buat. Baru yang kedua pengunjung. Dominan pengunjung itu kan di pasar induk. Maka memang kemarin itu kita harapkan itu menjadi pasar penampung hasil bumi kan gitu. Jadi karena memang ya kan sekarang kalau dia berjualan makanan atau berjualan apa kan yang dilihatnya kan keramaian. Iya. Seperti itu. Padahal keramaian itu ada di induk ya kan gitu. Iya. Di situ kan ya itu tadi kalau selama relokasi itu karena mereka pembangunan itu ya memang ya lari semua. Baik. Berlarian. Berarti dinas pasar mengakui sudah menerima surat dari pemerintah kabupaten untuk menggunakannya, tetapi ada nota dari dinas pasar tidak menggunakannya karena notanya gini, berharap di nota itu segera dilakukan proses hibah sehingga itu bisa direnovasi layak untuk digunakan pedagang kita gitu. Kenapa Pak Bupati mengatakan belum serah terima padahal sudah serah terima sebenarnya dari pemerintah kabupaten ke dinas pasar? Artinya serah terima itu kan pembangunan OPD pembangunannya kan dinas Koperinda. Iya. Kan itu. Tetapi pembiayaannya kan bukan dari dinas Koperinda, pembiayaan itu kan dari Kementerian Perdagangan. Maka aset itu kan aset Kementerian Perdagangan kalau belum dihibahkan ke pemerintah kabupaten seperti itu. Apakah setelah pemerintah kabupaten menyurati kemarin seperti yang disampaikan Pak Kadis tadi, tidak otomatis pembiayaan ke depannya setelah selesai pembiayaan dari pemeliharaan dari kontraktor dibiayai oleh dinas pasar? Yang membiayai itu nanti kan biasanya kalau renovasi perlakuan yang menyangkut fisik kami tidak ada. Yang melakukan itu pasti kembali ke Koperinda. Hanya mungkin nanti berdasarkan kebutuhan yang menotakan kami, tetapi yang melakukan pembetulan. Jadi renovasi itu dinas Koperinda lah yang menangani. Tetapi yang memungsikan ya kami. Nah, biar bisa kami gunakan sesuai dengan fungsi kan nanti kalau sudah serah terima kan kami buatlah nota kepimpinan seperti itu. Berarti karena tidak adanya hibah dari Koperindak makanya itu tidak dipakai dan terlantar sampai selama 3 tahun ini ya? Satu memang bisa juga, tetapi intinya gini, kondisi pasar itu tidak cocok untuk pedagang kita, jadi pedagang kita tidak ada yang mau. Seperti itu. Jadi misalnya dia berjualan biasanya dihempangkan, iya. Padahal dia harus dinaikkan lagi. Harusnya memang mereka pada kesulitan ya. Ya jadi mereka minta ya maunya diratakan lah, biar bisa kami ke dalam kan seperti itu. Iya. Jadi ya kalau itu nanti misalnya, jadi ini bisa kita ganggu kan kalau sudah aset kita. Iya. Kalau diserahkan, ya kalau diserahkan nanti kan kami dari pendapatan menotakan ke pimpinan. Ya sesuai dengan kondisi pedagang kita, maka ini sebaiknya dilakukan seperti ini. Iya. Ya. Nanti kan kita minta mohon petunjuk ke pimpinan. Selama 3 tahun ada kerusakan seperti yang kita monitoring bersama Bupati kemarin.
banyak bocor dan lainnya. Itu sebenarnya tanggung jawab siapa ke depannya untuk perbaikan ya? Ya kalau belum serah terima, harapan saya ya itu dilakukan oleh pihak pekerja lah, Kontraktornya. ya. Dan nanti mungkin yang menagihkan itu kan ya Koperindak. Padahal pemeliharaannya masa 6 bulan sudah selesai. Ya. 2019 Januari saya 2006 bulan tambah Januari tambah 6 bulan berarti Juli 2019 sudah selesai itu. Itu tadi kalau menyangkut masalah teknisnya nanti ya bisa Koperindak lah. Iya. Tetapi ya kalau masalah pemanfaatan ya bisalah dengan saya, kan seperti itu. Nah, sebenarnya apa sih yang menjadi masalah sehingga pemerintah pusat kementerian tidak menyerahkan menghibahkan langsung kepada pemerintah kabupaten? Mungkin Koperindak lah yang bisa Iya. menjelaskan kenapa proses ini ya belum juga turun dari atas seperti itu. Apakah berhubungan dengan adanya temuan daripada BPK yang belum dibayarkan ketika itu? Ya maunya kalau seperti itu Koperindak maunya harus sampaikan kalau ada itu. Kan seperti itu. Hasil wawancara kemarin memang ada ketika di situ. Ya mungkin ya itu tadi yang saya bilang, kalau pimpinan yang nanyakan itu ke dinas, saya rasa pasti bisa dijelaskan seperti itu. Baik. Nah, apanya Pak harapannya untuk pasar Panguruan tradisional ini ke depan? Ya jadi kita bisa, kalau sekarang misalnya musim penghujan, karena musim penghujan kan pedagang kita kan di luar itu yang di depan gedung. Jadi ya kalau ini bisa segera diperbaiki dan dimanfaatkan, maka pedagang kita akan masuk ke dalam, maka pedagang kita akan merasa nyaman berjualan. Nah, itulah harapan kita. Baik. Nah, ada suatu destinasi wisata sangat menarik dan menjadi tempat orang bersuah foto atau selfie asal ke Samosir. Ya, bahkan mengalahkan tempat yang lain. Namanya Bukit Sibeabea. Pada mulanya orang datang ke sini tanpa ada dipungut bayaran atau retribusi atau apapun namanya. Nah, terakhir ini dipungut. Itu menjadi kontroversi di tengah-tengah masyarakat. Kita boleh tahu kira-kira itu bagaimana sih sebenarnya? Jadi terkait dengan Sibeabea, kalau menurut kami, yang pertama ini kan dikelola oleh pihak yayasan ya, Iya. swasta. Bahkan berarti tidak dikelola oleh pemerintah. Iya. Maka memang ya pengutipan yang dilakukan di sana itu kan ya mungkin hasil rapat pihak yayasan untuk menentukan manajemen pengelolaan. Kan seperti itu. Maka ke kami juga ke Badan Pendapatan, mereka mengurus NPWPD, nomor pokok wajib pajak daerah. Iya. Nah, dan nomor pokok wajib pajak daerah itu itulah dasar kami mengetahui bahwasannya mereka melakukan pengutipan karcis masuk. Iya. Ya berdasarkan aturan Undang-Undang 28 2009 dengan apa kita ya memang kalau mereka melakukan pengutipan di sana, mereka adalah bagian dari wajib pajak. Karena sudah melakukan pengutipan Iya, ya. Itu adalah definisi pajak tadi ya. Ya. Jadi ya kalau mereka melakukan kutipan ya maka kita ya berhak dan mereka wajib untuk membayarkan kewajiban perpajakannya. Kalau di Samosir banyak sebenarnya sudah dikelola oleh swasta yang menjadi wajib pajak dalam hal kegiatan destinasi wisata seperti Batu Hoda, Pantai Tanda Rabun, Bukit Holbung atau Bukit Cinta. Itulah misalnya yang dikelola oleh perorangan atau swasta, dan mereka itu membayarkan kewajiban perpajakannya ke pemerintah. Maka demikian juga Sibeabea, kalau mereka melakukan kutipan ya bayar dong kewajibannya ke pemerintah, seperti itu. Seperti itu. Mengenai jumlah besarannya, apakah sebelum mereka menerapkannya tidak dikonsultasikan dulu kepada dinas pendapatan atau dinas terkait? Idealnya kan seperti ini, namanya juga punya usaha. Mereka mengkaji. Setelah mereka mengkaji ya menetapkan. Jadi bagaimana penetapannya ini biar jualan saya ini laku kan gitu. Iya. Ya itu kan manajemen dari mereka. Iya. Tetapi kita berharap pembinaannya dilakukan oleh dinas pariwisata terkait bagaimana ya memasarkan destinasi sehingga ya memang ada pertumbuhan ekonomi baru di area tersebut, seperti itu. Nah, sebelum menerapkan sebuah pajak atau pungutan, apakah tidak ada dilakukan dulu sosialisasi oleh oleh pihak swasta tersebut sebelum menerapkan atau mengutip karcis masuk? Kalau menyangkut masalah sosialisasi kan namanya pajak adalah iuran wajib tadi saya bilang. Iya. Jadi ya kalau mereka sudah putuskan misalnya melakukan penagihan karcis masuk, ya memang ya itu tadi ya mereka harus membayar kewajibannya.
menyangkut masalah itu kan memang terkait dengan ada perlakuan mereka di sana. Dari segi aturan, apakah tidak perlu sosialisasi terlebih dulu, Pak Kadis? Ya karena memang seperti ini ya, sama dengan rumah makan ya, kalau rumah makan itu apa perlu disosialisasikan. Tapi memang ya umumnya himbauan dari kita ya, kalau ada melakukan transaksi ya bayarlah kewajibanmu, hanya itu dari kita cenderung. Berarti persoalan mereka pemungutan pajak ini sebenarnya tidak jadi masalah ya? Ya kalau mereka melakukan pemungutan ke dalam ya bayar pajaknya, itulah dari kita. Kalau tidak dipungut dia tidak perlu membayar pajak, kan seperti itu. Berarti dinas pariwisata sebenarnya harus menjadi leading sector sebelum Seingat saya tahu dinas pariwisata sudah melakukan koordinasi pembinaan ke mereka, bagaimana sebagai pengelola destinasi, karena memang ya kita sudah sepakat di Perda kita juga udah kita buat, Perda RPJPD juga, Samosir daerah tujuan wisata internasional kan seperti itu. Ya maka memang ya kita harus kembangkan semua masyarakat Samosir sebagai ya pelayan pariwisata yang baik lah, sehingga Samosir itu ya dikenang dan didatangi, dikunjungi kembali, kan seperti itu. Saat ini si BBA sudah setor pajak kepada pemerintah. Jadi berdasarkan peraturan Bupati nomor 10 tahun 2020, iya, maka memang ada tahap uji coba. Oh, ada uji coba. Tahap uji coba. Maka tahap uji coba itu kita buat 3 bulan. Jadi kita lihat dulu uji coba mereka 3 bulan ini. Maka ya setelah 3 bulan mereka akan ya kita tagih pajaknya selama 3 bulan. Dan memang hitungan kita juga sampai batas pelaporan mereka nanti kan ada. Sampai kapan mereka bisa selesai 3 bulan itu? Ya mungkin nanti Juni ya. Juni. Jadi setelah Juni nanti ya kan mereka sudah selesai uji cobanya, ya mereka harus datang karena ini set assessment. Wajib pajak datang melaporkan, menghitung dan melaporkan kewajiban perpajakannya ke pemerintah, seperti itu. Baik. Jadi kita tunggu kedatangan mereka karena ini self assessment seperti itu. Mungkin terakhir, ada nggak yang mau disampaikan kepada masyarakat terkait masalah pajak ini? Baik, kita semua pasti cinta dengan Samosir. Iya. Cinta Samosir, bayarlah kewajibanmu untuk membangun kabupaten tercinta. Oke, terima kasih Abang Anda Raja Setanggang buat waktunya. Semoga Dinas Pendapatan Pajak semakin bersinar dan memberikan pendapatan yang lebih baik kepada PAD Samosir ke depannya. Terima kasih. Terima kasih. Demikian wawancara kita bersama Kepala Dinas Pendapatan dan Dinas Pasar Kabupaten Samosir Kota Raja Setanggang. Kiranya ini bisa memberikan pencerahan dan inspirasi bagi kita untuk usaha-usaha dan para pedagang ke depannya. Saya Fernando Setanggang untuk Green Berita. Horas.